Sejarah retorika. Istilah retorika awal kalinya diperkenalkan oleh Aristoteles tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi. Setelah itu, istilah retorika menyebar luas dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, kesenian, jurnalistik, pendidikan, dan lain-lain. Dengan digunakannya istilah retorika dalam berbagai bidang tersebut, maka amat sering kita dengar ungkapan retorika politik, retorika dagang, retorika seni, retorika jurnalistik, dan sebagainya. Apa itu retorika? Kegiatan bertutur yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Bertutur merupakan kebutuhan manusia. Kegiatan dan bentuk bertutur banyak ragamnya. Ada canda, obrolan, basa-basi, tegur sapa, khotbah, kampanye, diskusi, seminar, konferensi, dan lain-lain. Boleh dikatakan retorika menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Retorika memberikan bimbingan tentang bagaimana memanfaatkan bahasa dalam kegiatan. Apa-apa saja sih yang termasuk dalam jangkauan retorika? Yang pertama, memilih ragam bahasa. Yang kedua, memilih materi bahasa. Yang ketiga, menata materi bahasa. Keempat, memilih gaya bahasa. Dan yang kelima, memilih materi bahasa. Sejak awal kemunculannya, retorika dianggap sebagai ilmu yang amat bermanfaat untuk mempengaruhi pendapat umum. Aristoteles saat itu malah sudah merumuskan 4 manfaat atau kegunaan dari retorika, yakni yang pertama, retorika menuntut penutur dalam mengambil keputusan. Yang kedua, retorika mengajar penutur dalam memilih argumen. Yang ketiga, retorika mengajar penutur dalam mempersuasi. Dan yang keempat, retorika membimbing penutur secara rasional. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami, mahasiswi Sastra Indonesia A 2019, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato dengan tema lingkungan bersih tanpa limbah masker, guna memenuhi tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Muhammad Surif, SPD, MSI. 215 negara saat ini terkena pandemi COVID-19, sehingga semuanya masuk dalam posisi yang tidak mudah. Salah satunya Indonesia. Kita tahu bahwa virus COVID-19 sudah berlangsung kurang lebih selama 1,5 tahun lamanya. Indonesia masuk dalam urutan ke-18 dengan angka kematian yang mencapai kurang lebih 47.000 jiwa. Pelonjakan tersebut disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker. Penyebaran wabah virus COVID-19 dapat terjadi melalui beberapa faktor, seperti melalui udara. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan sangat penting dan perlu diperhatikan, seperti penggunaan masker. Menggunakan masker sangat efektif dalam pencegahan COVID-19. Selain itu, mencuci tangan juga sama pentingnya dengan memakai masker. Masker juga dikenal dengan alat pelindung diri. Sebagai alat pelindung diri, masker harus tetap digunakan dimanapun dan dalam situasi apapun, termasuk di dalam kegiatan yang berinteraksi dengan orang lain. Masker sekali pakai juga dapat kita temui di jalanan, selokan, kali, dan tempat umum lainnya. Seringkali masker yang kita jumpai masih dalam berbentuk utuh. Padahal, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman pengelolaan limbah masker di masyarakat. Tahapan mengelola limbah masker adalah dengan melakukan disinfeksi, mengubah bentuk,
dan membuang ke tempat sampah. Masyarakat juga disarankan agar merusak tali masker dan merobek bagian tengahnya untuk menghindari kemungkinan barang tersebut dipakai kembali. Limbah masker akan menjadi persoalan besar bagi Indonesia. Bahaya dari limbah masker bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menyebabkan virus kembali. Perlunya kesadaran diri untuk membuang masker dengan baik. Banyaknya tersebar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mendaur ulang masker itu kembali, kemudian menjajakannya kepada masyarakat. Limbah masker juga dapat menyebabkan kuman hingga virus melalui air, udara, dan tanah, dikarenakan bahan tidak dapat tergradasi. Upaya yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk mengurangi limbah masker tersebut adalah dengan membuangnya tepat pada tempat sampah. Sebelum membuangnya, sebaiknya melakukan upaya dengan mendisinfektankan masker tersebut dan merobek bagian tengah masker. Maka, dari itu kita perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan guna menekan angka kematian yang semakin melonjak di Indonesia. Demikianlah pidato yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.